seribu rebah di kiriku dan merasa terserak di kananku, takkan goyah, takkan takut. Walau seribu rebah di kiriku dan merasa terserak di kananku, takkan goyah, takkan takut, sebab Engkaulah pengharapanku. Kau yang mengenal luluh hatiku, juga kasih-Mu melekat dalam masa, dalam segala tanya yang ku ingin tahu, Kau jawabanku, Kau jawabanku. Walau seribu rebah di kiriku dan merasa terserak di kananku, takkan goyah, takkan takut. Walau seribu rebah di kiriku dan merasa terserak di kananku, takkan goyah, takkan takut, sebab Engkaulah pengharapanku. Walau seribu rebah di kiriku dan merasa terserak di kananku, takkan goyah, takkan takut. Walau seribu rebah di kiriku dan merasa terserak di kananku, takkan goyah, takkan takut, sebab Engkaulah pengharapanku, Engkaulah pengharapanku, Engkaulah pengharapanku. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul sangat sederhana, yaitu kesombongan. Kesombongan itu adalah hal yang berbahaya karena yang pertama, seringkali kita tidak menyadari kalau kita sudah sombong. Timbulnya pelan-pelan, tidak akan secara langsung. Yang kedua, karena kesombongan tidak membutuhkan modal.
Semua orang bisa jadi sombong, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, karena kesombongan membawa kepada kejatuhan, seperti disebutkan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yang keempat, karena kesombongan bukan sekedar karakter, melainkan kesombongan adalah dosa. Di dalam Amsal 21 ayat 4 disebutkan begini. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Mari kita lihat beberapa bentuk lupa yang mengakibatkan kita jatuh dalam dosa kesombongan. Yang pertama adalah lupa berdoa. Lupa berdoa adalah bentuk kesombongan dan keacuhan, Bapak Ibu sekalian. Seperti kita ingat di dalam cerita Samuel sebagai hakim Israel yang terakhir. Pada saat Samuel mengangkat Saul sebagai raja, seolah-olah Samuel ini pensiun, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebaliknya, Samuel bukan pensiun, tetapi ia sedang dalam masa refocusing atau menata fokusnya kembali. Seringkali saat kita terlalu sibuk dengan pekerjaan ataupun pelayanan kita malah lupa berdoa. Nah, dalam hal ini, kita lama-lama akhirnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dengan pekerjaan atau pelayanan kita. Kalau ada hari ini, Bapak Ibu yang merasa sepertinya Tuhan sedang mengurangi jatah pekerjaanmu atau jatah pelayananmu, menurunkan engkau dari jabatanmu, atau mungkin sedang kehilangan pekerjaan atau pelayanan, jangan buru-buru kecewa, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu salah satu cara Tuhan untuk memberi waktu kita untuk lebih banyak berdoa. Mungkin kita sudah salah jalan, mungkin kita sudah keluar dari tracknya Tuhan. Jadi itulah perlunya kita untuk menata fokus kembali untuk berdoa. Karena berdoa ini adalah hal yang terpenting. Karena tidak berdoa adalah dosa. Dengan tidak berdoa kita sudah menjadi acuh dan kita sudah menjadi sombong tanpa sadar. Samuel berkata di dalam 1 Samuel 12 ayat 23a, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu." Kalau kita mengasihi seseorang, pastinya kita akan berdoa yang terbaik untuk orang tersebut. Tidak berdoa juga adalah kesombongan karena kita akhirnya akan terlalu mengandalkan pikiran kita dan kekuatan kita sendiri, sehingga kita lupa untuk mendengar suara dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Poin yang kedua, beberapa bentuk lupa yang mengakibatkan kita jatuh dalam dosa kesombongan. Poin yang kedua adalah kita lupa melirik ke belakang. Saat seseorang diangkat menjadi tinggi dan menjadi berhasil, seringkali dia lupa siapa di balik keberhasilannya tersebut. Contohnya adalah Raja Uzia, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik 26, Raja Uzia mengawali pemerintahannya dengan sangat baik. Namun Bapak Ibu, kalau kita lihat sampai di pasal yang ke-16 dikatakan demikian. Setelah ia kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang rusak. Kita tahu sampai akhirnya di akhir hidupnya Raja Uzia terkena tulah kusta dan akhirnya dia diasingkan selamanya sampai di hari meninggalnya. Sangat disayangkan Bapak Ibu kalau Uzia jatuh karena tinggi hati. Dia lupa melirik ke belakang. Kalau kita kembali ke ayat yang kelima disebutkan juga, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Di ayat yang ke-15 juga disebutkan, nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Siapa yang menolong Bapak Ibu pada hari ini sampai mencapai ke posisi Bapak Ibu sekalian? Seperti Raja Uzia, ia sudah ditolong oleh Tuhan, namun ia lupa melirik ke belakang. Dia bisa mencapai posisinya pada saat itu bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan yang sudah menolong dia. Seperti saat kita mengemudikan kendaraan, Bapak Ibu. Saat kita berkendara, sekali-sekali kita perlu untuk melirik kepada spion, melirik ke belakang sebentar,
agar perjalanan kita ini selamat dan aman, Bapak Ibu. Begitu juga dengan hidup kita. Sekali-sekali saat kita sudah mencapai ke titik kita yang tinggi, mencapai ke posisi kita, jangan lupa, sekali waktu kita harus melirik ke belakang, sehingga kita kembali diingatkan apa saja yang sudah kita lalui dan seberapa banyak pertolongan Tuhan yang kita sudah alami, sehingga kita tidak menjadi tinggi hati, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kalau kita ingat ada sebuah perumpamaan tentang perjamuan kawin di dalam Matius 22 ayat 1-14. Pada zaman itu, ketika ada perjamuan kawin, ayah dari mempelai pria wajib memberikan sebuah jubah untuk masing-masing tamu yang datang ke perjamuan kawin tersebut. Pada waktu itu, Bapak Ibu ingat ceritanya? Ada seseorang yang tidak datang memakai pakaian pesta. Orang itu tidak memakai jubah yang sudah diberikan untuk para tamu undangan. Jubah itu berupa jubah yang gratis dan simpel untuk tamu undangan agar dipakai di perjamuan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang-orang tidak fokus kepada tamunya, tetapi fokusnya hanya kepada mempelai. Nah, itu juga Bapak Ibu, tujuan dari hidup kita. Kita semua juga rindu kita hidup demikian. Jangan sampai kita ini mencuri kemuliaan Tuhan, mencuri kemuliaan mempelai kita, dan menjadi sombong. Biarlah hanya Yesus mempelai kita saja yang ditinggikan di dalam setiap pencapaian dan keberhasilan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya panjangkan. Biarlah kita menjadi pribadi yang rendah hati, meskipun apapun yang sudah kita capai dalam hidup kita, biarlah kita ingat selalu apa yang sudah kita capai adalah berkat pertolongan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang sudah Engkau berikan, atas semua yang sudah Engkau karuniakan kepada kami, umat-umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami tidak mau lupa Tuhan akan setiap pertolongan-Mu di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami tidak mau menjadi tinggi hati, kami tidak mau menjadi sombong Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat Tuhan, pertolongan Tuhan dan tangan-Mu yang selalu menopang kami Tuhan, sehingga kami menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.